Assalamualaikum semuanya. Hai. Hari ini saya akan membuat video tentang pengujian regresi ganda. Nah, ada yang tahu belum regresi ganda itu tujuannya untuk apa? Pengujian regresi ganda tujuannya adalah untuk menguji apakah terdapat pengaruh antara dua atau lebih variabel X atau variabel bebas terhadap variabel Y atau variabel terikat. Untuk analisis hasilnya, yang pertama adalah uji T. Jika nilai signifikan kecil dari 0,05 atau T hitung lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh antara variabel X dan variabel Y. Namun jika nilai signifikan besar dari 0,05 atau T hitung kecil dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh antara variabel X dan variabel Y. Untuk menghitung T tabel menggunakan rumus T kali alfa per 2 N kurang K kurang 1. Kemudian yang kedua adalah uji F. Jika nilai signifikan kecil dari 0,05 atau F hitung lebih besar dari F tabel, maka terdapat pengaruh secara simultan antara variabel X dan Y. Namun, jika nilai signifikan besar dari 0,05 atau F hitung kecil dari F tabel, maka tidak terdapat pengaruh simultan antara variabel X dan variabel Y. Untuk menentukan F tabel, kita menggunakan tabel distribusi tabel F menggunakan rumus F, K, N kurang K. Kemudian yang ketiga adalah koefisien determinasi untuk mengetahui berapa persen pengaruh antar variabel. Nah, kita udah tahu nih apa pedoman kita untuk melakukan uji regresi. Kemudian, sekarang kita buka SPSS-nya. Oh iya, aku memakai SPSS versi 2017. Kalau kalian mau pakai SPSS versi berapapun, boleh silakan karena akan sama. Nah, ini adalah tampilan dari SPSS versi 2017. Sebelum menguji regresi ganda, kita masukkan seluruh data yang akan kita gunakan. Pertama, kita klik pada variable view pada pojok kiri di SPSS. Kemudian, kita buka data yang akan kita masukkan ke dalam SPSS. Nah, di sini saya menggunakan variabel X2 dan variabel Y1. Variabel X yang pertama adalah metode hafalan, variabel X yang kedua adalah metode membaca dengan variabel Y yaitu hasil belajar. Langkah yang pertama adalah mengisi variable view pada SPSS. Pada kolom pertama baris pertama, kita isi dengan X1 atau variabel bebas pertama. Kemudian pada baris kedua kita isi dengan X2. Kemudian pada baris ketiga kita isi dengan Y atau variabel terikat. Kemudian untuk label pada X1 kita isi dengan metode hafalan. Untuk label pada X2 kita isi dengan metode membaca. Kemudian untuk label pada Y kita menggunakan hasil belajar. Setelah selesai, kita kembali pada data view. Nah, pada tampilan berikut sudah tertulis variabel yang akan digunakan. Selanjutnya adalah memasukkan nilai atau data-data dari Excel tersebut ke dalam SPSS. Kita copy data variabel-variabel yang telah kita buat. Kemudian kita pastikan di dalam SPSS. Nah, setelah selesai, kita klik Analyze, kemudian Regression, lalu Linear. Nah, untuk metode hafalan dan metode membaca, kita masukkan ke dalam kolom Independent. Kemudian untuk hasil belajar, kita masukkan ke dalam kolom Dependent. Setelah selesai, kita klik OK. Berikut adalah tampilan dari output hasil uji regresi ganda yang telah kita lakukan. Nah, sekarang kita membaca
hasil dari uji regresi yang telah kita lakukan. Pengujian yang pertama kita lakukan adalah pengujian hipotesis H1 dan H2 dengan uji T. Dari pengujian ini, kita dapat mengetahui apakah variabel bebas pertama kita memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. Langkah pertamanya, kita menentukan T-tabel dan F-tabel yang akan kita gunakan untuk analisis. Untuk T-tabel, sesuai dengan rules yang telah dijelaskan sebelumnya, T-tabel sama dengan T dikali alfa per 2, N kurang K kurang 1. Alfa yang kita gunakan adalah 5%, maka 0,050 per 2, N yang kita gunakan adalah 20, dikurang K, dikurang 1. K adalah nilai ketetapan dari uji regresi. Maka 0,050 dibagi 2 adalah 0,025, kemudian N kita adalah 20, dikurang K adalah ketetapan dari uji regresi yaitu 1, dikurang 1 maka mendapatkan hasil 18. Maka T-tabel yang akan kita dapatkan dapat kita baca melalui tabel distribusi. Pada distribusi nilai T-tabel, kita tentukan nilai T-nya adalah 0,025 dengan jumlah responden adalah 18, maka kita tarik dari T 0,025 menuju baris ke 18, maka T-tabel yang kita dapatkan adalah 2,101. Kemudian, untuk F-tabel, rumusnya adalah F K N kurang K. K adalah variabel yang kita gunakan dalam uji regresi ganda. Karena kita memakai dua variabel bebas, maka nilai K-nya adalah 2. Kemudian N dikurang K. N yang kita gunakan adalah 20 dikurang K pada sebelumnya adalah 2, yaitu 18. Kemudian kita dapat menemukan nilai F-tabel pada tabel distribusi F. Pada tabel distribusi F, pada bagian derajat bebas pembilang atau DF2, kita mendapatkan nilai yang kita dapat adalah 2, kemudian derajat penyebutnya adalah 18, maka dari nilai 2 ditarik garis sampai ke angka 18, maka kita mendapatkan nilai F-tabel adalah 3,25. Setelah mendapatkan nilai T-tabel dan F-tabel, maka kita melanjutkan pengujian terhadap hipotesis yang ada. Pertama adalah pengujian H1. Untuk nilai signifikan untuk variabel X1 terhadap Y, yaitu 0,498, dapat kita lihat pada tabel koefisien, yaitu 0,498 lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitung adalah 0,693 lebih kecil dari T-tabel yang telah kita dapatkan yaitu 2,101, maka dapat kita simpulkan bahwa H1 atau hipotesis 1 ditolak sehingga tidak terdapat pengaruh antara variabel bebas pertama terhadap variabel terikat. Kemudian, pengujian hipotesis 2, nilai signifikan untuk variabel X2 terhadap Y yaitu 0,075 lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitung 1,813 lebih kecil dari T-tabel yang telah kita dapatkan yaitu 2,101, maka dapat kita simpulkan bahwa hipotesis 2 juga ditolak sehingga tidak terdapat pengaruh antara variabel yang kedua terhadap variabel terikat. Selanjutnya, pengujian hipotesis yang ketiga. Untuk pengujian hipotesis yang ketiga, kita menggunakan tabel ANOVA. Berdasarkan output di atas, diketahui nilai signifikan antara
variabel bebas pertama dan variabel bebas kedua terhadap variabel terikat sebesar 0,196 lebih besar dari 0,05 dan F hitung adalah 1,795 lebih kecil dari F tabel, yaitu 3,35. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa hipotesis yang ketiga ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh antara variabel bebas pertama dan variabel bebas kedua secara simultan terhadap variabel terikat. Baiklah, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Demikian video kali ini, jangan lupa untuk selalu belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.